Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ardiansyah Ramiarno. Hari ini hari Sabtu, malam minggu teman-teman. Ini saya ingin berbagi cerita kemarin yang baru saja saya alami. Satu di antaranya karena kecerobohan saya, begitu ya. Jadi saya kemarin sempat berhenti waktu perjalanan kurang lebih sekitar 30-an kilometer itu, saya sempat berhenti 2 kali. Yang pertama tentu ada trouble ya, trouble-nya sampai 2 kali. Bagi teman-teman yang penasaran trouble apa yang saya alami, tonton video ini sampai akhir. Selamat menonton dan semoga tetap bermanfaat. Baik, bagi teman-teman yang belum tahu dan baru datang ke channel Ardiansyah Ramiarno, channel ini tentunya. Jadi ini mobil Daihatsu Espace tahun 1995, 1300 cc teman-teman. Pengapian saya masih menggunakan platina standar, pokoknya nggak ada yang dimodifikasi sama sekali. Pengapian ya masih standar, nggak ada independennya. Jadi masih apa ya, masih company bersama-sama, nggak independen. Karena di grup Facebook itu lagi ngehits ataupun lagi viral ya tentang pengapian independen. Nah, ini ada beberapa memang sebelum kita masuk ke pembahasan. Bagi teman-teman yang penasaran, ini konsol box saya tambah sendiri. Ada beberapa komponen yang saya tambah sendiri agar terlihat lebih muda begitu, walaupun ini sudah 29 tahun usianya mobil ini. Nah, jadi kemarin waktu perjalanan ke sini saya sempat bikin videonya sebenarnya, dan ada beberapa kendala, tapi masih bisa kami atasi begitu teman-teman. Yang pertama, lampu tidak nyala, lampu utama tentunya. Nah, jadi kemarin itu waktu perjalanan ke sini itu sore hari ya, sore hari, jadi udah mau gelap. Awal mula lampu saya pakai buat ngedim itu jarak jauh gini ya. Nah, ini mati. Nah, ini nyala nih teman-teman, indikatornya juga nyala nih. Nah, kemarin itu mati. Saya sempat pakai beberapa saat, perjalanan hampir sampai rumah, baru saya berhenti karena udah lumayan peteng, udah mau maghrib begitu. Lanjut saya cek. Pertama yang saya cek, sebenarnya saya dari awal itu udah ngecek nih saklar kombinasi, nggak ada kendala sih. Dulu sempat trouble sampai sini itu apa ya, kayak semacam timbul arus pendek dan sampai bau sangit itu, sempat takut saya. Karena kayak semacam ada asapnya dulu. Terus saya langsung bongkar teman-teman. Terus udah oke ya. Terus saya lanjut ngolong saya cek. Di sini ada sekring ya. Pertama, kalau semisal terjadi sesuatu, saya pasti cek sekring terlebih dahulu. Di sini ada beberapa sekring. Nah, ini ada sekring untuk wiper turn 10 ampere, lampu 20 ampere, horn 15 ampere, gauge 20 ampere, engine 10 ampere, dan ACC 15 ampere. Nah, kemarin itu yang bermasalah itu lampunya atau lem 20 ampere. Sebenarnya untuk lampu itu warnanya enggak ini teman-teman, enggak putih ya. Jadi ini saya menggunakan saklar ukuran 25. Kenapa? Karena lampunya itu memang saya bikin ini sih, ataupun bawaannya itu kemarin dapatnya yang wattnya lebih tinggi dari standarnya. Jadi sebenarnya lebih bahaya juga sih kalau misal kita menggunakan lampu yang tidak sesuai dengan ukurannya. Nah, ini ada beberapa sekring yang ada di sini, teman-teman bisa lihat. Untuk lem itu ada di bagian atas ya. Nah, ketutupan sih. Nah, itu kemarin ternyata bagian plastiknya itu dia udah habis, benar-benar habis, tinggal apa ya, kuningannya ataupun tinggal ini tembaganya teman-teman. Jadi udah putus sekringnya. Nah, itu sebenarnya sekring itu kan pertanda kalau misal ada sesuatu yang kurang baik ya, ataupun terjadi masalah lah, kelebihan voltase barangkali ataupun arus pendek, itu dengan sekring kita bisa tahu sebenarnya. Nah, di masalah mobil ini itu kenapa terjadi seperti itu, sekring sampai habis itu plastiknya, atau bisa dikatakan meleleh, karena itu teman-teman, lampunya itu dua-dua kanan kiri itu dia lebih tinggi wattnya atau voltasenya. Nah, ini saya gunakan ukuran 25 ampere sih, warna putih. Nah, ini lebih jelasnya seperti ini, 25 ampere, dan kebetulan saya masih punya cadangannya kemarin, dan ini saya beli lagi 25 ampere 2 biji, satunya 1.500, jadi dua ini murah banget, 3.000 rupiah saja. Jadi ini putih-putihnya ini
plastiknya ini habis dan putus kemarin sekeringnya ini, sehingga lampu mati, lampu utama, lampu kota, lampu jarak jauh. Nah itu trouble saya yang pertama teman-teman, karena sekeringnya meleleh. Ini saya sebenarnya udah paham sih kondisinya seperti itu, karena sudah sering ya, dan alhamdulillah sampai saat ini semoga nggak terjadi apa-apa begitu. Untuk kabelnya masih aman-aman aja, karena kalau misal kita menggunakan lampu bohlam itu memang dia sangat panas sekali teman-teman. Baik, dari kejadian yang saya alami tadi, yang ingin saya tekankan bagi teman-teman yang memiliki mobil, jangan lupa untuk spare-nya ya, spare part ya. Artinya Anda jangan lupa bawa cadangannya. Ini saya bawa yang paling tinggi sebenarnya, yang sesuai spesifikasi di mobil ini yang paling tinggi itu 20 ampere aja. Ini 25 ampere teman-teman. Dan setiap ampere itu biasanya ada perbedaan warnanya ya. Putih, kuning, hijau, dan merah. Untuk lampu 20 ampere barangkali hijau ya. Tadi karena saya mau beli itu buat lampu gitu, minta yang 25 ampere, dikasih yang warna hijau, saya minta warna putih. Karena memang saya makainya 25 ampere teman-teman. Oke, itu trouble yang pertama. Untuk trouble yang kedua apa? Sebelum berlanjut ke trouble yang kedua, biasanya saya menyimpan di sini nih. Tuh. Nyimpan di sini untuk sekeringnya. Buat jaga-jaga lagi itu 2 biji. Kita lanjut ke trouble yang kedua. Oke, sebelum kita lanjut ke masalah yang kedua ataupun trouble yang saya alami yang kedua, itu dalam satu perjalanan, dan kebetulan alhamdulillahnya malam hari, dan dalam satu mobil itu ada 2 orang dewasa, 1 anak usia 7 tahun dan 1 balita, bukan balita sih, masih 7 bulan teman-teman. Jadi bisa dikatakan belum ada 1 tahun umurnya. Saya insya Allah ataupun mudah-mudahan aja nggak pernah sos ya. Jadi kita kerjakan sendiri, jangan sampai menyusahkan orang lain begitu. Oke, jadi untuk masalah yang kedua yang saya alami kemarin, mogoknya itu disebabkan memang saya sendiri awalnya juga nggak tahu sih, tiba-tiba mobil mogok ya, padahal udah saya setel awalnya. Jadi sebelum berangkat itu saya sempat setting lah agar enak begitu mobilnya. Dan setelah saya pakai beberapa saat, barangkali 45 menit lah, itu mobil saya ajak balap lagi-lagi. Pada saat membalap mobil, tiba-tiba mobil mati. Jadi mobil Espas ini saya pakai buat membalap mobil warna merah, dan sampai di tengah-tengah itu mati teman-teman. Alhamdulillahnya itu pas di turunan ya. Kalau nggak turunan ya udah benar-benar berhenti di tengah jalan. Jadi saya sempat meminggirkan mobilnya, walaupun kondisinya nggak 100% minggir sih. Saya harus pasang segitiga pengaman. Alhamdulillah saya masih punya segitiga pengaman, jadi itu saya manfaatkan teman-teman. Tiba-tiba mati. Pertama saya cek itu timing belt, saya nggak sempat buka, jadi saya langsung cek aja buka tutup delconya. Jadi saya buka tutup delconya teman-teman. Setelah itu saya starter, rotor masih berputar, berarti kondisinya itu dia masih bagus ya timing beltnya. Setelah itu saya dengarkan rotak, dia rotak masih berfungsi, berarti masalahnya dari pengapian mulai dari koil. Setelah saya cek koil, kabelnya itu saya urut ya, ini sudah saya ganti, kabelnya saya urut, dan ternyata ada yang bisa dikatakan mau putus begitu, karena kabelnya itu kepanjangan. Kenapa tadi waktu di awal video saya katakan itu kecerobohan saya? Karena kabelnya itu kemarin kepanjangan, dan biasanya saya taruh atas ya, tapi saya taruh di bawah, dan mengenai tameng ini, tameng delco yang ada di bawah ini kan panas, jadi nggak kuat si kabel koilnya ini, akhirnya meleleh, dan bisa dikatakan aliran terputus dari situ apinya. Setelah itu saya putus ya, saya sambung lagi. Dan ini kebetulan saya sebenarnya sudah punya nih cadangannya, tapi karena agak sedikit panik ya kemarin itu saya nyari nggak ketemu, akhirnya saya putus, saya pasang kembali. Jadi masalahnya karena kabel koil. Sederhana, kabel koil mau putus, pengapian nggak ada. Jadi menurut saya, walaupun kemarin sempat berhenti ataupun bisa dikatakan mogok ya sampai 2 kali, itu bukan masalah besar sih bagi saya teman-teman, karena masih bisa kita atasi sendiri, masih bisa kita cari sendiri ya penyebabnya ataupun sumber masalahnya dari mana.
Mobil lama seperti ini yang masih karburasi itu masih gampang banget. Sebetulnya mobil apa ya, bisa dikatakan mobil yang sudah injeksi itu juga sama aja prinsipnya, tapi dia lebih ke computerized ya. Jadi kita nggak bisa main-main benerannya. Mobil yang masih menggunakan karburasi belum injeksi ini kita masih bisa oprek ya, oprek sendiri, otodidak begitu teman-teman. Jadi lebih enak aja, bisa menggunakan platina, CDI, platina tambah TCI, ataupun independen. Walaupun biayanya independen itu ya lumayan ya, untuk satu koilnya ataupun totalnya juga 1.500.000-an ya, kalau semisal kita mau menggunakan pengapian independen. Oke, balik lagi teman-teman. Jadi kemarin sempat agak was-was juga sih kemarin sebenarnya, karena malam-malam bawa anak kecil dan mogok begitu. Was-wasnya pada timing belt sih, karena timing belt saya pasang sendiri ini kemarin. Bagi teman-teman yang pengen tahu bisa tonton videonya di channel ini, bisa cari ya. Barangkali 2 tahun atau 2 tahun lebih yang lalu saya pasang sendiri ya. Untuk timing beltnya saya pasang sendiri. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada kendala sama sekali. Jadi kalau misal ada kemacetan teman-teman nggak perlu, atau sebenarnya bukan kemacetan sih, bagi teman-teman yang mengalami mobilnya trouble, mogok begitu, sebaiknya kalau bisa sih, kalau mampu ya, dibenerin sendiri, dicek dulu penyebabnya apa begitu. Kalau misal kayak yang saya alami ini sering banget nih, tiba-tiba mesin mati begitu, dan penyebabnya berbagai macam hal teman-teman. Kemarin saya sempat mengalami rotak mati, itu tiba-tiba mobil mogok. Terus yang kedua karena platina putus, itu juga tiba-tiba mogok. Dan yang terakhir ini CDI ya, bukan CDI sih, koil kabelnya putus, tiba-tiba mobil mati ataupun mogok. Yang lebih paham tentang mobil tentu yang punya sendiri ya. Jadi teman-teman sebaiknya kalau bisa belajar otodidak ataupun dioprek sendiri. Barangkali itu pengalaman saya teman-teman kemarin yang perjalanan 30 kilo sampai berhenti 2 kali karena mobil ya minta dibeli aja sih. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like jika ada menyukai video ini, subscribe ke channel Ardian Saramerno bagi yang belum, dan nantikan terus video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.